Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai anwaul hamzah. Jadi hamzah sendiri termasuk pembahasan dalam kaidah atau gramatika bahasa Arab. Jadi kalau misal kemarin kita sudah mengenal hamzah koto, hamzah wasol, dan hamzah yang lainnya. Jadi di sini saya sedikit akan menyampaikan anwaul hamzah. Yang mana anwaul hamzah di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu hamzah istifham, yang kedua hamzah taswiyah, yang ketiga yaitu hamzatun nida. Nah, semuanya ini yaitu dalam hurufnya atau dalam bentuk katanya itu menggunakan hamzah. Nah, ntar dari setiap ketiganya itu beda-beda dalam penempatan atau dalam penggunaannya. Apa sih yang disebut dengan hamzah istifham? Di sini hamzah istifham merupakan hamzah yang digunakan sebagai kata tanya, yang artinya yaitu apakah. Ya, di sini hamzah istifham mempunyai arti yaitu untuk bertanya, apakah? Apakah si Z itu orangnya tampan? Apakah air itu warnanya coklat? Dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah untuk menyamakan atau meratakan dua kalimat. Jadi ada dua kalimat. Nah, hamzah di sini fungsinya untuk menyamakan atau untuk meratakan. Yaitu tidak ada yang menonjol salah satu dari kedua kalimat itu. Itu fungsi atau makna dari hamzah taswiyah. Yang ketiga yaitu hamzatun nida. Itu hamzah yang digunakan untuk memanggil seseorang dan berfungsi sebagai huruf nida, yaitu huruf pemanggil, huruf memanggil. Jadi kita sudah mengenal tiga hamzah. Yang pertama hamzah istifham. Dia hamzah yang untuk menanyakan. Ada hamzah taswiyah, dia untuk menyeratakan. Nah, yang ketiga yaitu hamzah nida, yaitu hamzah untuk memanggil. Berarti ada yang untuk menanya, ada yang untuk menyeratakan, dan ada yang untuk memanggil. Next, di sini saya kasih contoh langsung. Yang pertama yaitu hamzah istifham. Di sini contohnya Muhammadun ja'a. Nah, a di sini merupakan hamzah istifham yang mempunyai arti sama seperti hal, yaitu mempunyai arti apakah. Muhammadun ja'a. Apakah Pak Muhammad itu datang? Sama dalam pengucapan hal Muhammadun ja'a. Apakah Muhammad itu datang? Jadi a ini hamzah istifham ini dia bisa masuk ke kalimat isim seperti Muhammad atau dia masuk ke kalimat fi'il. Aja'a Muhammadun, apakah Muhammad datang? Sama hal ja'a Muhammadun. Jadi hamzah istifham di sini dia tidak mempengaruhi untuk ke i'rabannya mustafham minhunya, ini Muhammadnya. Dia enggak mempengaruhi ya. Jadi Muhammadun aja'a dia tidak mempengaruhi. Nah, di sini hamzah istifham itu untuk menanya, apakah Muhammad itu datang? Apakah datang Muhammad? Sama aja. Yang pasti hamzah istifham ini hamzah yang untuk menanya, untuk bertanya. Nah, kemudian hamzah taswiyah. Nah, di sini hamzah taswiyah yaitu idza kanat lit taswiyah. Yang mana itu untuk litaswiyah, untuk menyetarakan, untuk menyamakan. Yang mana
hamzah taswiyah itu waqa'at baina sawaun wa am, yaitu terletak di antara lafadz sawaun, maksudnya dia terletak di tengah-tengah ya antara lafadz sawaun dan am. Baik itu ntar fil Qur'anil Karim ini saya kasih contoh di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam bahasa Arab yang lainnya, misal kitab-kitab, yang pasti hamzah taswiyah itu dia terletak di antara lafadz sawaun dan lafadz am. Contoh di sini yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, hamzah di sini kita sebut dengan hamzah taswiyah. Kenapa? Karena dia terletak jatuh yaitu antara lafadz sawaun dan lafadz am. Nah, posisi hamzahnya di sini itu jatuh antara sawaun dan am. Yang mana hamzah di sini untuk mempunyai arti yaitu menyetarakan. Sawaun 'alaihim, baik ya kepada mereka. Ini ceritanya baik kepada mereka, sama saja untuk mereka. A'andzartahum, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, di sini meskipun kita memaknai apakah, tapi bukan arti menanyakan, tapi sebagai apakahnya itu pernyataan. Gampangnya sih sama saja gitu loh. Di sini Muhammad, sama saja kamu memberi peringatan ataupun tidaknya, yaitu mereka orang-orang kafir itu dia tidak akan beriman. Kayak gitu ya. Di sini mempunyai arti menyeratakan atau menyamakan, sama saja gitu loh. Contoh yang lain, sawaun 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, untuk kita, ajazi'na, apakah kami mengeluh atau kami sabar, ma lana min mahis, kami tidak bisa untuk berlari dari, ini ceritanya yaitu ketika lagi di padang mahsyar untuk meminta syafaat. Jadi ini orang-orang kafir ya. Jadi sama saja kita mengeluh atau sepun sabar, kami tidak bisa lari gitu loh. Nah, hamzah di sini hamzah taswiyah itu untuk menyeratakan. Nah, yang ketiga yaitu hamzatun nida. Contohnya Muhammadun aqbil. Muhammadu ya, nggak boleh dibaca tanwin karena ini mufrad alam. Muhammadu aqbil. Hei Muhammad, hei Pak Muhammad aqbil, ke sini. Muhammadu, hei Pak Muhammad, la takdzib, kamu jangan bohong. Muhammadu if'al kaza, Pak Muhammad lakukan ini. Nah, jadi ini Muhammad di sini yaitu hamzatun nida ya, karena hamzah yang untuk memanggil, he, sama dengan yaitu menggunakan ya Muhammadu, he Pak Muhammad. Nah, hamzah di sini penulisan hamzah yang kayak gini yaitu ya dulu makna lil qarib, yaitu memanggil munada yang dekat. Jadi Muhammadu, jadi Pak Muhammad itu dekat posisinya. Ya Muhammadu di sini. Nah, kalau misal menggunakan hamzah kayak gini itu untuk menunjukkan lil ba'id. Jadi intonasi nadanya pun berbeda. Muhammadu. Nah, kalau misal Muhammadu berarti Pak Muhammad ini posisinya jauh. Itu lil ba'id. Muhammadu. Beda kalau misal Muhammadu if'al. Muhammadu aqbil. Nah, kemudian semua hamzah di sini, hamzah istifham, hamzah taswiyah, hamzatun nida, semuanya itu yaitu berupa kalimat huruf yang mana mabni 'alal fathi.
la mahalla laha minal i'rab, yaitu dia tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Oke, itu saja untuk mengenai macam-macam hamzah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.